Perkenalkan, nama saya Vina Ayu Anggraini dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik perusahaan jasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup atau dapat disebut closing entries merupakan salah satu bentuk jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan agar dapat menolkan perkiraan nominal atau review, expensive, dan price, dan juga mentransfer net income atau net loss ke model. Akibat dari penutupan ini, saldo pada akun-akun tersebut akan menjadi nol. Pada awal periode akuntansi, akun yang ditutup juga yakni akun nominal dan akun pembantu modal. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan jurnal penutup. Tujuan jurnal penutup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menutup saldo yang terdapat pada seluruh anggaran sementara sehingga pada anggaran tersebut menjadi 0 atau kosong. Yang kedua, supaya saldo pada akun modal memberitahukan jumlah yang sesuai dengan suatu kondisi pada akhir waktu. Yang ketiga, membagikan suatu transaksi akun penghasilan dan kewajiban supaya tidak terbaur dengan jumlah nominal dari suatu penghasilan dan kewajiban pada tahun selanjutnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai fungsi jurnal penutup. Fungsi jurnal penutup dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menyediakan suatu neraca awal waktu selanjutnya sesudah dilakukan jurnal penutup. Yang kedua, memudahkan saat dilakukan suatu investigasi karena sudah dilakukan perantaraan pada transaksi yang berlangsung antara waktu sekarang dan waktu akuntansi selanjutnya. Yang ketiga, menyediakan beberapa informasi keuangan yang sesungguhnya dari suatu perusahaan sesudah dilakukannya jurnal penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus membuat jurnal penutup. Akun-akun yang perlu kita tutup di jurnal ini karena keadaannya sudah habis, periodenya ada 4 akun, yakni pertama, akun pendapatan jasa. Pendapatan jasa yaitu akun yang disimpan di kredit pada worksheet. Jadi, untuk menolkan nilainya dalam jurnal penutup, akun ini disimpan di debit dan ditutup oleh ikhtisar laba atau rugi di kolom kredit. Kedua, akun beban. Beban adalah akun yang disimpan di debit pada worksheet. Jadi untuk menolkan nilainya dalam jurnal penutup, akun ini disimpan di kredit dan ditutup oleh ikhtisar laba atau rugi di debit. Yang ketiga, akun laba atau rugi. Laba atau rugi diketahui dalam worksheet biasanya. Akun ini kita sesuaikan. Apabila laba maka jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba atau rugi di kolom debit dan ditutup dengan akun model di kolom kredit. Apabila rugi maka sebaliknya. Keempat, akun prive. Akun prive ini adalah akun yang disimpan di debit, maka jurnal penutupnya akun prive ini dan ditutup dengan model di debit. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh jurnal penutup. Kenapa sih harus dibuat jurnal penutup? Lalu kenapa sih akun-akun tersebut harus menjadi nol? Alasannya adalah supaya ketika nanti kita masuk ke periode yang baru, akun-akun ini tidak ada lagi. Gimana maksudnya? Misalnya kita mempunyai perusahaan PT Jaya Abadi. PT Jaya Abadi ini dia kan mempunyai periode akuntansi ya. Periode akuntansi yang berlaku di Indonesia itu biasanya dari tanggal 1 Januari tahun berjalannya misalnya tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015 ini kan si perusahaan itu harus membuat yang namanya laporan keuangan pada akhir periode nanti. Ketika di tanggal 31 Desember ini kita kan akan masuk lagi ke yang baru.
Berarti masuk di tanggal 1 bulan 1 tahun 2016. Nah, ketika kita berada di sini, akun-akun ini tidak boleh dibawa lagi. Kenapa? Karena akun-akun ini itu hanya berlaku di tahun 2015 saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembalik perusahaan jasa. Jurnal pembalik atau reversing entries merupakan salah satu jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jurnal ini sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang disusun pada periode sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik dibagi menjadi 3. Yang pertama, memudahkan peralatan transaksi di awal periode akuntansi yang akan berhubungan langsung dengan ayat jurnal penyesuaian tertentu. Yang kedua, agar dapat menghindari kemungkinan di mana akan terjadi kesalahan pencatatan 2 kali ke dalam akun periode selanjutnya. Yang ketiga, mempermudah sebuah pengawasan maupun juga konsistensi pencatatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi jurnal pembalik. Fungsi jurnal pembalik itu dibagi menjadi 3, yaitu dapat mempermudah pencatatan pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang akan berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi pada berikutnya. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan maupun kekeliruan yang mungkin bisa terjadi seperti cara menghindari pengakuan, biaya maupun pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Akun yang memerlukan jurnal pembalik. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Contohnya beban listrik, beban air. Yang kedua, beban yang dibayar di muka apabila tercatat sebagai beban. Contohnya beban asuransi. Yang ketiga, pendapatan yang diterima di muka atau apabila tercatat sebagai pendapatan. Yang keempat, pemakaian antar perlengkapan apabila tercatat sebagai beban. Yang kelima, pendapatan yang masih akan diterima, contohnya pendapatan servis atau pendapatan sewa. Berikut adalah contoh dari jurnal pembalik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.